saat ini di Kota Bekasi masih terjadi banjir ataupun genangan di beberapa titik di wilayah Kota Bekasi. Karena beberapa hari terakhir ini kita diguyur hujan yang cukup lumayan deras dan lama, hampir seharian penuh, sehingga menyebabkan beberapa titik di Kota Bekasi menjadi ada genangan. Nah, kita dari bidang sumber daya air, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi sudah terus berupaya, terus berusaha untuk meminimalisir banjir yang ada ataupun genangan yang ada. Nah, kita juga bagi tim untuk piket di beberapa titik yang memang rawan genangan. Kita juga dibantu oleh tim pematusan dan juga tim alat berat untuk melakukan operasi di beberapa titik wilayah yang tergenang. Karena memang penyebab banjir ini banyak parameternya kalau kita bicara banjir. Ya, diantaranya ada memang kondisi geografis kita nih di Kota Bekasi yang cukup flat. Kemudian ada alih fungsi lahan juga di daerah hulu, di tengah maupun di hilirnya. Kemudian juga kita terbelah oleh crossing tol, crossing Kalimalang, dan juga rel kereta api, jalan nasional juga. Di sana juga ada perlu peningkatan mestinya di crossing tersebut. Kemudian juga sampah juga terjadi nyangkut. Jadi dari semua kali yang ada di wilayah Kota Bekasi, hampir ada 13 di sana, hujan 1-2 jam aja kali penuh. Jadi saluran dari lingkungan masuk ke kali ini terantri lah, terhambat, sehingga kita di beberapa titik harus dipasang pintu air dan pompa. Kalau tidak mau kita paksa saluran dari lingkungan masuk ke kali itu. Setelah kalinya belum lipas, terus kita upayakan. Nah, kita juga sudah berupaya nih, kita punya tim pemantauan untuk melakukan normalisasi kali. Kita mencoba mengalirkan air dengan cepat dari hulu ke hilir. Kemudian kita mencoba mengelola air hujan yang turun tidak langsung run off ke kali. Kita tahan dulu, kita kelola dengan kita membangun polder, bangun sumber resapan, namun mungkin itu perlu biaya besar dan secara tetap kita terus upayakan. Dan yang terakhir kita juga pengen mengupayakan kita penambahan kapasitas di sebuah kali ini. Kalau bisa kita lebarkan kalinya, kemudian kita turunkan dasarnya ataupun peninggian turapnya, sehingga bisa lebih optimal lagi fungsi daripada kali-kali kita yang ada. Nah, kita tidak bisa langsung sekaligus nih selesai hari ini, tidak bisa. Kita tetap berusaha bertahap lah. Dan Pak Wali Kota kita juga, Pak PLT selalu konsen terhadap penanganan banjir walaupun tidak bisa sekaligus. Terus kita berupaya, kita bertahap, kita terus lakukan penanganan di semua wilayah yang ada di Kota Bekasi. Nah, beberapa titik genangan terakhir ini kita lihat karena memang curah hujan yang sangat tinggi, semuanya kita pantau sudah surut. Ada beberapa titik yang kemarin sampai berhari-hari seperti yang ada di kawasan Blue Plaza, Pulas 3 lumayan juga naik tapi tidak sampai berhari-hari. Hujan turun, kemudian hujannya reda, air langsung ngalir dan surut. Banjir ya? Ya, di Kota Bekasi sebenarnya terbagi dua saluran ya, saluran pembawa dan juga saluran pembuang. Nah, saluran pembawa ini untuk mengalirkan air dari hulu ke hilir untuk air baku nih. Contohnya Kalimalang ataupun saluran Taru Barat tersebutnya. Ini saluran pembawa karena dia mengalirkan air dari Jatiluhur, kemudian ke DKI, termasuk juga ke wilayah Kota Bekasi. Ada juga yang melewati saluran sekunder Rawabaru yang di underpass sana, kemudian saluran sekunder Bekasi Pangkal yang lewat Pemkot, itu juga untuk irigasi maupun PDAM di wilayah kota maupun Kabupaten Bekasi. Nah, yang kedua adalah saluran pembuang. Nah, ini yang kita kelola nih, drainase ataupun saluran pembuang yang mengalirkan air hujan sampai ke hilirnya sana. Kita ada 3 kali di sisi timurnya Kali Bekasi, kemudian ada 7 kali di sisi baratnya Kali Bekasi, kemudian ada juga 3 lagi yang Kali Mangseng, saya lupa yang di utara itu ada 3 lagi. Ada beberapa kali yang menjadi saluran pembuang yang terus kita kelola deh. Utamanya kita selalu mempertahankan yang konsep pertama tadi, kali itu harus selalu bersih. Kita hindari banget kali itu ada sedimentasi dan sampahnya. Artinya kalau kalinya lebar 3 meter, dalamnya 1 ya 3 kali 1 untuk air, tidak ada sedimentasi dan tidak ada sampah. Nah, ini yang kita terus galakan. Kita juga share juga ke wilayah, kecamatan, kelurahan, sampai ke tingkat RT RW. Ayo kita sama-sama bersihkan kali dengan cara K3 bersama atau gotong royong. Dan kita juga punya tim pematusan yang sudah dibagi tiap kecamatan nih. Sekarang satu kecamatan ada 16 orang tim pematusan. Dan silakan Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT berembuk di satu kecamatan itu mana dulu titik yang akan kita bersihkan terlebih dahulu nih. Namun kedepannya semua kali itu bersih. Karena banyak juga titik begitu air hujan turun, kali penuh, setelah surut sampahnya nyangkut semua nih. Sampah yang di underpass juga sama, nyangkut di jembatan, sampah udah kita angkut, 3-4 hari lagi numpuk lagi sampahnya. Nanti yang harus kita upayakan dulu. Harapannya tentunya warga, ayo kita sama-sama lah, kita kelola kali kita supaya bersih, kita gotong royong, saling berbagi informasi, dan juga kita selalu juga
koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi Jawa Barat juga, termasuk juga dengan BMKG kita untuk perakiraan cuaca yang ada. Karena prediksinya sampai bulan Maret, akhir Maret ini masih curah hujan masih tinggi.